Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sejawat yang terhormat, Direksi RSCM, para profesor, dokter, para kepala unit, dan juga rekan-rekan sejawat sekalian yang telah berkenan untuk mengikuti acara webinar series kita, yaitu Research and Innovation Update episode 7. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Januar Safri dari bagian Diklit RSCM FKUI. Nah, jadi acara Research and Innovation Update ini pada kita berkesempatan untuk menampilkan para peneliti-peneliti terbaik di FKUI RSCM yang alhamdulillah mempunyai karya yang sudah berhasil dipublikasikan pada jurnal internasional yang terpandang. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua peneliti, Dr. Setio Widi Nugroho, spesialis bedah saraf konsultan, dan juga Dr. Irma Bernadette, spesialis dermatovenerologi konsultan. Nah, kedua beliau ini telah berhasil mempublikasikan systematic review kedua-duanya pada jurnal terpandang. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan paparan dari beliau-beliau ini. Utamanya adalah mungkin yang pertama kita update pengetahuan dan apa sih yang sudah dilakukan di RSCM dan juga apa yang kita bisa lakukan. Mungkin di sini kita bisa membuka wawasan untuk bekerja sama, baik itu dalam hal pelayanan, penelitian maupun pendidikan dari peneliti-peneliti yang sudah berhasil mempublikasikan karyanya ini. Nah, yang kedua juga kita ingin belajar dari para peneliti ini bagaimana caranya bisa sampai mempublikasikan pada jurnal internasional bereputasi tinggi. Mungkin yang pertama saya persilakan kepada Dr. Setio Widi Nugroho, spesialis bedah saraf, Dr. Setio Widi Nugroho, spesialis bedah saraf konsultan, untuk menyampaikan paparannya mengenai tulisannya yang berjudul Systematic Review Predicting Outcome of Hemifacial Spasm After Microvascular Decompression with Interoperative Monitoring. Ini diterbitkan di jurnal Helion Q1 di tahun 2020 ya, Dr. Widi ya? 2021 ya. Di accept-nya 2020, di ininya 2021. Ya. Kami persilakan Dr. Setio Widi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Januar selaku moderator pada acara RSCM Research and Innovation Update episode ke-7 ini. Saya diminta untuk menampilkan secara santai ya Dr. Januar ya. Hasil penelitian yang kebetulan saja diterima di jurnal bereputasi yang cukup baik gitu ya, Q1. Saya akan share sedikit bagaimana itu terjadi gitu ya. Mungkin ceritanya sih kan saya kebetulan kalau di departemen kalau dari aspek profesi itu di klinik itu bekerjanya di 3 divisi, tapi divisi utamanya vaskuler, kedua fungsional dan onkologi gitu ya. Dan dalam hal ini dalam kasus di vaskuler fungsional itu kami menjadi satu stase, di mana pada pengalaman kami itu seminggu 2 kali kami selalu ada yang namanya journal reading kan dalam pendidikan bersama para peserta didik stase saya gitu selama 2 bulan. Dan yang kami selalu tekankan pada journal reading itu adalah systematic review atau meta-analisis gitu. Makanya kita bicara evidence lah gitu. Terus-terusan demikian sehingga mungkin ini kalau untuk departemen yang lain itu kita menjadi sedikit terlatih lah bagaimana dan men-trigger kita bahwa
itu hal yang menarik yang suatu saat kita bisa berbuat demikian dengan 2 kali membaca jurnal-jurnal baik masalah vaskuler maupun fungsional gitu. Nah, kasus ini itu kalau saya bisa share ini saya cerita saja jadinya ya. Sebenarnya kita kerjakan bersama, saya bersama residen saya dan satu staf yang lain. Ini saya terbaca ya ininya ya. Ya ini sudah terlihat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini itu memang jadi terbitnya Februari, judulnya adalah Predicting Outcome of Hemifacial Spasm After Microvascular Decompression with Intraoperative Monitoring. Ya, ini kita systematic review, belum meta-analisis, karena meta-analisis jauh lebih kompleks. Tapi systematic review ini pun rupanya accepted di jurnal yang ini open access, tapi Q1. Ya, saya bersama Dr. Saidnya dari sebelah saya ini ya, residen saya kelas mandiri, ada Dr. Kevin, ada Dr. Yovanka ini sudah lulus, ada Dr. Muhammad Aulia Rahman kebetulan anak wali saya, dan Dr. Amal Rizky ya yang waktu itu stase di fungsional gitu. Nah idenya itu begini, kalau saya kenapa nggak maju? Ya oke. Ini saat itu saya sebenarnya bersama Dr. Yanuar juga kami mengoperasi pasien hemifacial spasm diagnosenya. Ini hal yang biasa kami kerjakan di RSCM secara reguler. Rata-rata saya kira sebulan paling nggak tidak ada 1 atau 2 kasus ya di RSCM, dan dengan sukses rate yang cukup tinggi sebenarnya sekitar 90-95%. Tapi sementara itu kami tidak pernah menggunakan intraoperatif monitoring sejauh ini gitu, sehingga kami minta ini di tempat lain di beberapa negara mereka menggunakan satu metode intraoperatif monitoring untuk lebih memberi informasi ya pada saat operasi, itu membuat kita lebih confidence bahwa kita telah membebaskan. Nanti saya lihatkan di sana apa yang kami lakukan, pembuluh darah yang menempel pada syaraf gitu. Ini kok pindahnya sulit, bentar. Oke. Ini sebenarnya kasusnya, triggernya adalah ini, wanita 31 tahun mengalami twitching ya. Kalau kita lihat ini, kalau saya videonya saya nyalakan, nah ini yang disebut dengan hemifacial spasm ya. Tidak ada kelemahan wajah ataupun gangguan pendengaran, dan didapatkan satu kedutan gitu di pipi dan mata sebelah kiri. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat dengan hati-hati di MRI-nya itu ada pembuluh darah ini yang besar yang warnanya putih ini. Ini dengan pemeriksaan namanya pemeriksaan MRI sekuen khusus yang disebut dengan CISS atau Fiesta gitu ya. Kita akan melihat pembuluh darah, gambaran syaraf dan pembuluh darah yang kecil-kecil. Ya, ini warnanya, kalau alirannya pelan warnanya hitam, kalau alirannya cepat warnanya putih gitu di sini. Ini syarafnya ini yang di sini. Nah, syaraf kiri ini yang tertekan gitu. Nah, kemudian diagnosisnya ternyata hemifacial spasm, di treatment dengan ini ya, nah ini operasinya kira-kira seperti ini nih. Mungkin saya langsung saja supaya, nah ini kita harus membebaskan ini pembuluh darah, tapi yang di dalam sini sebenarnya yang menempel. Nah, ini pembuluh darah besarnya tadi yang kita lihat di situ, dan ini melengkung, ini saraf 78 kompleks di bagian bawah sana yang tertekan. Nah, ini kita sudah mulai dibebaskan. Kemudian setelah dibebaskan kami berikan teflon di tengahnya untuk membebaskan syaraf ini dari pembuluh darah yang menempel gitu. Kira-kira begitu saya, supaya tidak. Nah, ini pembuluh darahnya kita lepaskan pelan-pelan. Ya, kira-kira berukuran 1,5 mili lah saya kira ya. Ini. Nah, baru kemudian teflonnya dimasukkan, disisipkan di antaranya. Nah, begitu ya. Ya, saya kira itu gambarnya demikian. Next mana ini? Oke. Nah, ini bagiannya Dr. Yanuar sebenarnya selama operasi, bagaimana syaraf yang dipasang intraoperatif monitoring, neurofisiologi monitoring. Ini kita lihat gambaran normal, kalau lateral spread ya, wave ini ya,
respon WIF ini kita lihat nih gambarnya begini kalau ada tertekan pembuluh darah gitu ya. Nah kemudian setelah kita bebaskan gelombangnya berubah. Ini tentunya saya mendapatkan respon dari neurolog khusus neurofisiologi monitoring timnya Dr. Yanuar yang memberitahu kami bahwa sudah bebas gitu ya, dan memang setelah bebas ini pasca operasi early berapa ya ini satu hari setelah operasi langsung hilang, 1 bulan juga semua hilang, dan ternyata ini long term sudah 1 tahun pasiennya baik gitu ya. Ini yang tadinya kedut, ini sehari pasca operasi sudah tidak ada ininya ya, sudah tidak terdapat hemifasial spasm. Nah setelah itu tentunya kami dengan pemikiran itu, ayo kita buat gitu, saya memberikan ini kepada tim residen dan staff, ini menarik ini, coba kita cari evidence-nya, biasanya begitu, kita baca jurnalnya kita ini, dan kita mencari dan kemudian berkembang. Jadi ayo kita tulis kalau memang di situ memang ada beberapa systematic review, tapi kita sebelumnya gitu, yang terakhir 2018 kalau tidak salah itu, tapi tentunya kita bisa membuat karena sudah banyak jurnal-jurnal baru juga yang terbit setelah itu gitu ya. Jadi kita lihat apakah LSR WIF ini masalahnya yang hilang terdapat mempunyai korelasi atau tidak dengan hilangnya hemifasial spasm gitu, sehingga kami mulai mencari evidence, kemudian mulai secara sistematis mencari literatur dan membuat tentunya langkahnya saya kira semua sudah paham ya, langkah membuat systematic review. Kami mencari menentukan tools untuk mencari search jurnalnya gitu, ada Science Direct, Cochrane Library atau Google Scholar, kemudian tentunya menentukan dengan keywords-nya MVD, intraoperative monitoring, dan lateral spread response atau abnormal muscle response ya, itu 2 ini yang biasanya dipakai. Kami menentukan PAICO ya, pasiennya apa, intervensinya apa, comparison-nya apa, outcome-nya apa. Di sini bisa kita baca bersama ya, tentunya pasiennya adalah hemifasial spasm yang menjalani operasi mikrofaskular dekompresi dengan menggunakan intraoperative monitoring. Kemudian kita lihat lateral spread response-nya hilang atau tidak setelah dekompresi, dan comparison-nya tentu lateral spread response yang tidak hilang pada saat dekompresi, kemudian outcome-nya adalah hilangnya hemifasial spasm. Tentunya ada kriteria inklusi dan eksklusi kami tentukan ya, MVD yang inklusi yang dilakukan dengan monitoring, tentunya follow up-nya ada early dan late follow up, kemudian melakukan adanya analisis di jurnal yang ada analisis antara SSRR dengan status kesembuhan dari pasien. Eksklusinya adalah yang jurnal yang tidak berbahasa Inggris, kemudian hanya review saja atau case report yang sampelnya kurang dari 30%. Ini tentunya langkah-langkahnya saya kira kita lihat di sini langkah awalnya gitu ya, kita semua saya kira sudah itu. Kemudian kami melakukan screening, mencari search di library ada 1.100 sekian, kemudian kami mulai melakukan screening dan melakukan membuang-buang yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi dari sekian banyak yang kami dapatkan full text 51, kemudian menghilangkan yang double-double kira-kira yang sama, kemudian didapatkan 22 artikel. Ini saya kira kemudian kami susun datanya secara berurutan gitu, dari 22 tersebut kita lihat kami tentukan tadi 1 hari sampai 1 minggu, 3 bulan follow up, 6 bulan dan 6 bulan follow up ya. Di sini kita lihat kesimpulannya adalah lateral spread response itu hilang, merupakan satu faktor prediktor independen ya, kesimpulan kami saat itu ya. Kemudian yang hilang tapi yang setelah dekompresi ternyata tetap saja didapatkan long term follow up-nya sama ya, lebih pada saat follow up 1 tahun, walaupun setelah dekompresi hilang atau ada itu adalah memang setelah 1 tahun tuh long term follow up-nya memang relatif sama. Jadi memang MVD ini memang faktor utamanya adalah yang penting kita secara teknis gitu pada saat operasi harus yakin betul bahwa
pembuluh darah yang menempel pada root exit zone pada nervus 7 itu harus benar-benar bisa dibebaskan semua. Dan kami pun kemarin operasi bersama Dr. Yanuar, itu sampai terakhir juga turunnya tidak signifikan, turun tapi tidak signifikan, tapi syukur saja pasiennya pagi ini baik Dr. Yanuar ya pasiennya. Ya ini adalah contoh Helion. Helion ini kami mendapatkan sebenarnya dari Imeri waktu itu. Saya mengirim dua paper yang kebetulan sudah jadi, bekerja, yang satu benar-benar full bekerja sama dengan Imeri dan mendapatkan bantuan dari sana pada saat ada gitu ya, ada bantuan kita membuat tulisan itu ya. Saya minta satu staf yang terus aktif mengikuti, yang satu mengenai COVID, dan Helion dianggap cukup bereputasi dan Q1 sehingga kami mengirim ke sana gitu ya. Ini contohnya, ini Q1 dengan high indeksnya 28. Nih, jadi ini prosesnya begini ya, kami menyubmisi kalau tidak salah bulan September ya, itu menyuratnya ya. Saya minta satu orang karena waktunya nggak cukup untuk ini, satu orang yang sebagai koresponden autornya ya, Dr. Said Mang Residen gitu. Tapi setiap kali komunikasi kami berdiskusi ulang ya. Ini reviewernya yang pertama kita lihat nih banyak sekali, cukup banyak pertanyaannya. Siapa audiensnya, kemudian kalau dokter umum sepertinya bukan ya, tolong dijelaskan. Semua kami harus menjelaskan banyak hal, abstraknya harus demikian ya, introduction-nya ada beberapa yang punya perbaikan, metodenya dia minta ada perbaikan gitu, tentunya itu kemudian discussion-nya apa usulan-usulannya dan kesimpulannya gitu ya. Ada yang dia merasa itu ada yang dubious gitu ya. Kemudian tentunya itu kami terangkan gitu semua, tapi yang reviewer kedua lebih soft, lebih mudah, mereka menganggap sudah baik, interpretasi bagus ya. Dia cuma menekankan bahwa kalau bisa kalau ada kompresi itu treatmentnya adalah mikrofaskular dekompresi, kalau non compression itu baru itu dengan botok gitu ya. Reviewer ketiga sudah lebih itu lagi ya. Sudah memberi endorsement bahkan gitu. Jadi nah ini jawaban kami, tentunya kami harus menulis surat kembali. Terima kasih ya, saya menulis kembali dan kemudian jawabannya kita berikan, kita terangkan. Kemudian akhirnya mereka menentukan keputusan gitu ya. Dan jurnal ini karena open access pertama kali kami masuk ya, jadi kami ada tagihan ya, saya bayar saja gitu ya, $1.750. Saya kira karena open gitu. Tapi yang kedua sudah tidak ya. Yang kedua kami masuk melalui Imeri. Waktu itu konsultasi segala macam habis sekitar 5 jutaan, dan setelah accepted ternyata tidak membayar apa-apa lagi gitu ya. Kami mengirim ke sana, jadi ini open access, siapapun bisa mengakses. Hasilnya demikian ya, judul dengan jurnal ini kira-kira demikian inilah ya. Kalau kita lihat di bawah, ini diterima tanggal 9, revisi tanggal 7, diterima baru 25 Januari. Agak cepat ini, agak relatif cepat lah, 3 kurang dari 4 bulan semua selesai. Ini yang kedua, ini kemarin baru keluar bulan Agustus yang lalu. Ini kami punya karena COVID kemarin, rekan mengejar-ngejar, kami sudah cukup lama juga, dari yang ini lebih lama ya, Desember 2020 di revisi sampai Maret, baru diterimanya Agustus, hampir 8 bulan lah, hampir 9 bulan. Tapi sudah lebih soft ya, syukur kita bisa 2 diterima di jurnal Q1 gitu. Baik, saya kira itu Dr. Yanuar, nanti kita diskusinya untuk trigger saja ini, saya kira hampir. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Rizky Widi sudah memberikan pengalamannya. Ini banyak sekali yang bisa kita ambil. Pertama mungkin dari segi keilmuannya ya dok ya. Kita di RSCM kita sudah bisa lakukan operasi microvascular decompression, kemudian juga dengan interoperatif monitoring ya. Kebetulan saya termasuk dalam timnya dok. Ya dok.
Nah, kemudian juga untuk tadi dok, pengalaman-pengalamannya tadi cukup menarik juga dok. Yang pertama mungkin tadi bagaimana dokter menulis itu berangkat dari kasus ya dok, dari kejadian Ya, atau masalah yang ada sehari-hari yang ada di praktik kita ya dok ya, yang betul. kita temui di ditemui di lapangan, kemudian dengan diskusi dengan koordinasi dengan peserta didik, kemudian diskusi bersama, mencoba membuat tulisan, Ya, mencoba membuat penelitian ya dok ya. Jadi ya, tidak usah idenya tidak usah jauh-jauh jauh-jauh betul. mengambang dari mana-mana, tapi masalah yang ada di tempat praktik kita dok ya, Ya, yang betul. kita bisa cari evidence base-nya atau kita ciptakan evidence base-nya. Iya, Kemudian juga tadi mengenai kolaborasi dok, kolaborasi dengan residen dan juga peran IMERI dok. Saya iya. jadi ingin tahu juga dok ya, peran IMERI ini untuk kita sebagai peneliti dan penulis mungkin bagaimana dok kolaborasi atau bentuk kerjasamanya dengan IMERI tadi dok? Ya, di IMER itu ada pada saat ada sesi-sesi tertentu di mana ada bimbingan penulisan, ingat tidak gitu ya. Jadi di sana ada satu sesi tertentu di mana kalau kita mempunyai tulisan ilmiah yang belum dipublish, itu kita bisa ada sesi bimbingan gitu. Ya, kita memasukkan semua, nanti akan diseleksi kira-kira paper-paper mana yang potensial bisa publish, kemudian dimasukkan dan mereka memberi masukan-masukan itu Dokter Yanuar. Ada biaya tertentu gitu, tidak terlalu mahal menurut saya. Kita waktu itu sebenarnya waktu COVID itu saya hanya melakukan begini. Waktu yang kedua dengan COVID itu idenya bahwa kami melakukan berbagai strategi supaya staf dan residen itu tidak terpapar gitu oleh COVID gitu. Kami separuh masuk 30%, kemudian segala macam lah strategi kita tentukan bagaimana pasien tidak terlantar tapi residen juga baik gitu kan dan konsulen. Tapi mendapat masukan yang sangat baik dari mereka. Jangan sekedar ini saja, harus diukur tingkat kepuasan residen dengan apa yang kami kerjakan supaya ada aspek edukasinya gitu, tingkat apakah dengan citizen puas atau ini rupanya kan maksudnya yang baik itu kami akses dan kami masukkan, kami kemudian masukkan kembali dan syukur bisa diterima gitu. Nah, hal demikian mungkin itu menjadi hal yang baik untuk pengalaman kita bersama gitu, Dokter Yanuar. Jadi cukup membantu dok ya bagi kita Halo, dalam ya dok terdengar ya. Halo Yanuar. dokter. Halo dok. Ya. Halo. Halo. Ya, putus ya dok. Terdengar. Oh, izin dok, ya. apakah sudah terdengar? Halo. Halo. Jelek koneksi. Oh ya, putus ya dokter Yanuar. Ya. Oh jadi jelek. Iya, halo dok. Oh, apakah terdengar? Ya, dokter Widi saya bisa dengar dok. Mungkin koneksi saya yang kurang stabil. Halo. Ya, halo. Iya, apakah panitia dapat mendengar suara saya? Kalau saya lihat Dokter Irma, saya masih bisa melihat Dokter Irma nih dan masih live nampaknya. Berarti koneksi saya masih oke. Ya dok, belum dibuka dok mikrofonnya. Iya. Oke. Jadi ya tadi dengan IMERI tadi sudah ada yang putus tadi, ada yang terputus nggak informasinya ya? Cukup dok terdengar tadi. Iya. Jadi IMERI cukup membantu dok ya untuk kita penulis mengarahkan, kemudian juga memilihkan jurnal ya dok ya. Memilihkan jurnal yang kira-kira bisa. Betul. Ya. Memilihkan terus ya kita yang menentukan baik kalau gitu kita masukkan ke situ ternyata masuk ya sudah syukur. Iya. Jadi mungkin ada satu lagi sebenarnya ya, Dokter Yanuar di jurnal ini mungkin nanti saya minta lagi itu yang kita kan tadi salah satu masukan itu diminta untuk membuat desain
perjalanan nervous 7 kan dari dalam sampai keluar gitu, sampai ke permukaan. Dan itu kami membuat gambar sendiri melalui dokter. Di sini ada yang mengikuti dokter Nadia. Saya kira nanti itu gambarnya, karena gambar original bisa dimasukkan ke ini ya, ke Haki ya, saya kira, karena sudah publish Ya, bisa internasional dibuat juga hakinya gitu dok ya. ya. Ya, saya kira itu baik gitu, nanti saya mintakan Ya, dokter Nadia supaya hakinya dia gitu, kita ikut di belakangnya saja untuk departemen. Ya, terima kasih. baik. Izin dok, dari audiens ada yang bertanya dok. Iya, iya. Ya baik. Nah ini apakah izin bertanya dari Dr. Yodi Anindya, mungkin ini ya. Assalamualaikum, selamat siang dokter, izin bertanya, menurut hasil dari systematic review ini, apakah IOM cukup signifikan untuk memprediksi outcome dari operasi MVD pada hemifacial spasm jika intraoperasi terlihat jelas bahwa pembuluh darah sudah kita pisahkan dari saraf yang terkompresi sebelumnya, namun dari gambaran IOM masih didapatkan gambaran lateral spread wave, apa yang sebaiknya dilakukan. Dan jadi mungkin contoh kasus ya dok ya. Nah, Iya, kira-kira. iya. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan yang baik ini. Jadi memang kalau dari systematic review yang kami buat kemarin, itu dinyatakan dari, kalau tidak salah 16 dari 22, itu menyatakan bahwa short term gitu ya, di bawah 3 bulan, di bawah 1 minggu sebenarnya kalau short term sekali, itu yang jelas membantu ya, membantu kalau lateral spread-nya menurun atau diminish ya, itu hampir pasti itu hilang gitu. Tapi pada long term itu hasilnya sama, baik ada atau tidak gitu ya ininya. Nah, memang ada tentunya tidak semua lateral spread itu akan langsung hilang gitu ya. Bahkan kemarin pun kita mengalami demikian, hanya menurun saja gitu. Tapi karena intraoperatif kita begitu yakin bahwa sudah terbebaskan semua, ya hasilnya bagus. Nah, kita kan sekarang kebetulan baru mengumpulkan 2 kasus, yang satu benar-benar langsung hilang SLR-nya, lateral spread responnya, yang satu kemarin menurun gitu. Nanti seminggu ini kebetulan pasiennya semua diikuti. Mudah-mudahan nanti kita akan membuat evidence kita sendiri. Ya, kalau 1 tahun ada 10 pasien, mudah-mudahan tahun berikutnya sudah bisa kita tulis, kalau bisa materialnya lebih dari 30 gitu dokter Yanuar. Kalau itu harus ditulis bersama-sama itu nanti dengan dokter Yanuar ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih dok. Mungkin dari audiens yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin disimpan dulu ya dok. Kita Ya, baik. kita Ya, dokter teruskan Bernadette. pada Ya. pembicara kedua, Dr. Irma Bernadette S. Sitohang, spesialis dermatovenerologi konsultan. Terima kasih Dr. Irma telah berkenan untuk ikut dalam acara webinar ini. Jadi beliau alhamdulillah telah berhasil mempublikasikan ya systematic review dengan judul Microneedling in Treatment of Atrophic Scars, ya, a systematic review of randomized control trial. Jadi ini cukup cepat juga ya dok, diterima oleh penerbit 7 Desember 2020, direvisi 20 Januari 2021, dan di-accept 21 Januari 2021. Jadi hanya sekali revisi nih dok. Di jurnal International One Journal, ini jurnal internasional bereputasi tinggi, dan menurut Dr. Irma ini baru awalnya saja. Ya. Jadi ini baru pendahuluan ya dok. Sebetulnya Dr. Irma sudah menyiapkan penelitian core-nya dan juga rencana publikasi dari microneedling in treatment in atrophic scar ini. Nah ini juga mungkin bisa jadi menambah wawasan bagi kita ya dok untuk mengetahui layanan apa yang dikembangkan di RSCM, dan juga sekaligus kita ingin mengetahui bagaimana proses ini. Hebat sekali dok, cuma 1 kali revisi dan cepat sekali di accept-nya dok. Nah, mungkin kita ingin tahu juga bagaimana pengalaman Dr. Irma dalam menulis. Saya persilahkan Dr. Irma untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Dr. Yanuar atas introduksinya. Selamat siang yang terhormat para guru besar
Direksi RSCM, guru-guru saya, senior, dan teman-teman sejawat, serta adik-adik PPDS yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebenarnya saya merasa tersanjung ya, Dok, bahwa saya diundang untuk bicara di sini. Ya, yang tujuannya memang untuk sharing pengalaman bagaimana dapat mensubmit manuskrip di jurnal Q1. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada tim Inovki RSCM yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing di sini. Sebenarnya saya merasa belum banyak memberikan sumbangsih dalam publikasi di jurnal internasional ya, Dok. Ya, masih banyak yang lebih mahir dari saya. Tapi saya berharap semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan menambah sedikit wawasan kepada teman-teman sejawat dan adik-adik PPDS yang tentunya sudah paham juga bagaimana mempublikasikan manuskripnya di jurnal-jurnal internasional. Baik, saya akan mulai. Ini judul manuskrip saya, judul artikel saya, yaitu Microneedling in the Treatment of Atrophic Scars, a Systematic Review of Randomized Control Trial. Dan ini adalah pahlawan-pahlawan saya. Ini ke ini. Mas aja mungkin yang nah, ini pahlawan saya. Ini adalah sebagian dari pasien-pasien saya yang mengalami hypotrophic scar, atrophic scar, dan hypertrophic scar. Ya, setelah peristiwa terbakarnya pabrik Mendem di tahun 2015. Dan mereka mengalami jaringan parut pasca luka bakar yang luar biasa. Ya, dan saya sudah pasien-pasien ini kekencana RSCM, ya, dan di cover oleh insurance mereka dari perusahaan mereka di Mendem, dan mereka sudah menjalani selama tahun 2015 sampai dengan 2019 itu sudah menjalani berbagai modalitas terapi, ya, baik itu laser treatment, chemical peeling, platelet rich fibrin, ya, kemudian macam-macam, termasuk akhirnya microneedling. Nah, dari mereka lah saya belajar untuk bagaimana caranya yang bisa modalitas apa lagi nih yang akan bisa mengcover atau dapat memberikan terapi yang lebih baik untuk mereka. Dan akhirnya saya berkomunikasi dengan IMERI, ya, sama dengan Dokter Widi tadi, dari klaster human reproductive. Mereka punya memproduksi amnion bilayer sheeting, dan saya ingin mencoba menggunakan amnion bilayer sheeting setelah microneedling pada pasien-pasien ini. Ya. Dan saya submit, saya propose sebuah proposal penelitian ke Kemenristek BRIN, ya, dan pada tahun yang lalu, dan kemudian ternyata saya bisa mendapatkan hibah dari Kemenristek BRIN, ya, dengan judul penyembuhan jaringan parut di wajah dan leher pasien pasca luka bakar dengan microneedling dan amnion bilayer sheeting. Namun setelah itu kan beberapa minggu kemudian kan pandemi, ya, dan kita tidak bisa melakukan apapun, ya, penelitian apapun juga tidak bisa karena kita sedang pandemi COVID-19. Sedangkan BRIN itu sendiri ingin mendapatkan progres, ya, ingin mendapatkan outcome-nya juga sesegera mungkin. Sehingga kami berpikir, saya dengan tim,
berpikir bagaimana kalau kita membuat sebuah publikasi. Karena outcome dari Kemenristek BRIN ini adalah publikasi. Sehingga kita buatlah sebuah systematic review dengan judul Microneedling in the Treatment of Atrophic Scars, a Systematic Review of Randomized Control Trial. Nah, kemudian di artikel tersebut saya juga cantumkan bahwa penelitian ini diprakarsai atau didukung ya secara finansial oleh Kemenristek BRIN. Nah, latar belakangnya adalah bahwa dari pasien-pasien tersebut yang mengalami jaringan parut pasca operasi, trauma, luka bakar, itu dikatakan 100 juta pasien per tahun dan mempunyai permasalahan fisik, estetik, psikologis, dan sosial. Dan kita tahu bahwa jaringan parut merupakan mekanisme perlindungan alami dari kerusakan jaringan, ya, dan itu dapat berupa jaringan parut atrofik, hipertrofik, dan keloid. Nah, pengobatan jaringan parut atrofik itu menjadi tantangan bagi dokter spesialis sampai dengan sekarang, spesialis dermatovenerologi, dan belum ada pilihan pengobatan yang paling efektif untuk itu. Ada berbagai modalitas terapi termasuk teknik bedah, yaitu subsisi, punch graft, dan kemudian laser non-ablatif maupun ablatif, dermabrasi, dan injeksi atau filler kulit. Ya, dan kemudian dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir bahwa microneedling banyak digunakan untuk berbagai kondisi atau masalah dermatologis termasuk jaringan parut. Nah, metode yang kami lakukan adalah metode penulisan artikel ini berdasarkan Prisma dan pencarian literatur secara sistematis pada basis data PubMed, Medline, Cochrane Central, dan Google Scholar. Dan pencarian MES meliputi microneedling atau microneedle, atau skin needling, atau percutaneous collagen introduction, atau PCI, atau derma roller, derma rolling, collagen induction therapy, acne scar, atau atrophic scar. Dan kriteria inklusinya adalah RCT versi naskah lengkap, ya. Subjeknya adalah perempuan dan laki-laki dewasa di atas 18 tahun. Dan dikatakan bahwa kriteria eksklusi studi ini, microneedling yang dikombinasikan dengan terapi lain dibandingkan dengan grup kontrol, tanpa penjelasan keuntungan dari microneedling itu dikatakan kita masukkan ke dalam kriteria eksklusi. Intervensinya adalah bahwa microneedling dalam bentuk apapun, monoterapi dikombinasi dengan topikal atau dengan radiofrekuensi, dinyatakan dengan jelas sebagai variabel penentu dalam penelitian, ya, microneedlingnya. Kemudian setelah dilakukan oleh seorang dokter, ya, yaitu dokter Jose ini, ya, asisten penelitian. Kemudian kita lakukan reviewer melakukan pengolahan data, ya, mensintesis data beserta hasilnya dan diringkas dalam tabel 1. Kemudian hasil tabel ini kemudian dinilai oleh reviewer lain, ya, Dr. Sondang. Kemudian data yang diekstraksi pada artikel ini adalah metodologi, desain penelitian, intervensi, durasi, evaluasi pengobatan, dan efek samping, serta hasil perbaikan klinis berdasarkan laporan pasien dan pengamat. Nah, ini hasilnya, ya. Kita lihat di sini bahwa kita ambil dari database PubMed, Medline, Cochrane, ya, sebanyak 212, dan yang teridentifikasi dari melalui sitasi itu ada 4. Lalu adanya duplikasi, ya, kita review adanya duplikasi dan itu sejumlah 216, yang dieksklusi ada 50. Kemudian kita lakukan screening dari judul dan abstrak, di eliminasi 122. Lalu yang full papernya, ya, eligibility-nya ada 44, ya, dan dieksklusi yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dan yang bisa direview adalah systematic review adalah sejumlah 9, ya.
Dan ini adalah artikel-artikelnya dari Alam, ya, dari Rana, Kai, Osman, ya, semuanya single blind RCT, ya, dengan jumlah pasien ini Alam kebetulan sedikit, ya, subjek penelitiannya, dilakukan intervensi microneedling, yang lain 60, 40, ya, yang paling sedikit itu Alam. Kemudian dilakukan komparasinya dengan placebo, ada yang dengan dermal roller, ada yang dengan erbium, ya, atau radiofrekuensi. Dan durasi terapinya ada yang 5 minggu, ya, sampai dengan 5 bulan, ya, dengan adverse event-nya itu rata-rata itu hampir tidak ada. Ya. Demikian juga untuk penulis yang lain, ya, Fagigi, Afra, Leheta, An, dan Ali, ya. Ini drop out-nya memang rata-rata sedikit, ya, mungkin melihat hasilnya, ya, sehingga mereka juga merasa puas, ya, seperti itu. Dan hasilnya dikatakan bahwa sebanyak 9 studi acak terkendali yang diikutkan pada artikel ini dengan total sampel 341 subjek penelitian. Tindakan microneedling menjadi terapi tunggal pada 6 studi dan menjadi terapi adjuvan dengan radiofrekuensi pada 3 studi. Dan perbaikan klinisnya itu dievaluasi secara objektif dengan instrumen Goodman and Barron kualitatif, kemudian ECCA dan Physician Quarter Grading Scale. Lalu untuk yang penilaian subjektifnya dinilai dengan pas. Ya, semua modalitas terapi pada studi ini menunjukkan bahwa microneedling efektif dalam memperbaiki jaringan parut akne atrofi. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa studi menunjukkan kepuasan pasien. Ya, kepuasan pasien adalah baik pada terapi microneedling. Tidak ada efek samping serius pada semua studi pasca terapi microneedling. Beberapa melaporkan kejadian eritema, nyeri, dan edema pasca terapi. Nah, ini sebagai contoh saja bahwa microneedling itu adalah alatnya seperti ini. Ya, di sini ada jarum halus, ya, halus sekali jarumnya, dan ini naik turun, ya, ketika kita nyalakan dia naik turun, ya, dan kita lakukan pada seluruh lapisan kulit. Mungkin ini sebagai contohnya saja, ini pasiennya beda, ya, ini pasien di tempat lain, ya, silakan. Ya, nah ini setelah dilakukan microneedling itu seperti itu kondisinya itu pasiennya, ya. Ini setelah microneedling, ini alatnya. Ini juga, ya, pasiennya setelah dilakukan microneedling. Ya. Jadi skar atau jaringan parut adalah masalah dermatologi yang berkaitan dengan stres psikologis. Skar akne atrofik adalah jaringan parut yang paling sering ditemui pasca akne inflamasi pada wajah dan juga pada pasca luka bakar, ya, dan juga trauma yang lainnya. Kemudian microneedling adalah teknik sederhana non-ablatif yang menimbulkan micropuncture yang menimbulkan luka kulit terkontrol dan menginduksi kaskade penyembuhan luka. Tindakan ini akan menginduksi peningkatan elastin dan kolagen remodeling dan penebalan epidermis dan dermis. Semua studi pada artikel ini menunjukkan bahwa dengan microneedling terdapat perbaikan jaringan parut, ya. Ada yang dilakukan 3 sampai 8 kali dengan interval 2 sampai dengan 4 minggu. Ya, ada laporan yang menyatakan bahwa dilakukan 4 sampai 6 sesi ini. Ya. Kemudian panjang dari jarum microneedling juga mempengaruhi hasil terapi, Pada artikel ini ditemukan bahwa 0,8 sampai dengan 3,5 mm lebih banyak digunakan. Ya, ini hasilnya, ya. Ya, ternyata microneedling ditemukan memiliki hasil yang sebanding dengan terapi lainnya. Nah, kesimpulannya, microneedling adalah modalitas terapi yang dapat ditoleransi dengan baik dan efektif pada jaringan parut akne atrofik maupun pada pasien-pasien dengan trauma, termasuk yang luka bakar. Penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar dalam jangka waktu follow-up yang lebih panjang dibutuhkan untuk memvalidasi efektivitas dari microneedling untuk memberikan strategi terapi untuk jaringan parut atrofi.
Ya. Nah, ini kepustakaan yang kami dapatkan. Nah, ini bagaimana dengan publikasi yang sudah kami lakukan, ya. Jadi sebenarnya saya itu dengan anak-anak saya, ya, dengan keluarga, suami itu kerap makan malam bareng, ya. Ada 3-4 kali seminggu kita pasti makan malam bareng, ya. Nah, setelah makan malam itu, ya, kami sering sekali diskusi, hampir 1 jam, kadang-kadang lebih, ya. Dan anak-anak saya itu ada yang bekerja di Bappenas, ada yang bekerja di PricewaterhouseCoopers, ada yang bekerja di bank, termasuk suami saya juga seorang bankir. Mereka seringkali menggunakan bahasa-bahasa manajemen, ya. Sehingga keluarlah kata GRIT dari mereka. GRIT itu adalah goal, research, ethics, active response, dan timing. Dan ini saya gunakan untuk bagaimana saya dipandu untuk mempublikasi manuskrip saya. Dari goal. Dari goal kita harus menentukan dulu tipe dari jurnalnya. Ya. Jurnalnya apa yang mau kita pilih? Apakah jurnal spesifik dermatologi atau jurnal yang umum, ya? International Wound Journal itu termasuk jurnal yang umum, yang bukan spesifik dermatologi. Semua bidang ilmu bisa masuk ke situ, ya. Jadi saya pilih International Wound Journal. Kemudian diperhatikan juga indeks jurnalnya. Apakah ingin yang Skimago SJR Q1, Q2 atau Q3, atau mau ke Scopus, terindeks Scopus atau PubMed. Karena tidak semua yang di Skimago itu juga terindeks di Scopus, tidak juga semua terindeks di PubMed. Ya, itu harus kita tentukan. Dan saya menentukan bahwa saya ingin sekali ke Q1, ya. International Wound Journal itu adalah Q1. Dan kita juga harus menentukan, selayaknya menentukan coverage jurnalnya, ya. Jadi apakah regional, Asia Pasifik saja, atau nasional, atau bahkan internasional yang worldwide, gitu, ya. Lalu setelah kita tentukan goal kita, ya, setelah saya menentukan, itu di review karakter dari jurnalnya, ya. Kadang-kadang termasuk gaya selingkungnya. Gaya selingkung, jadi bahasanya, ya, dan gambar-gambar yang mereka minta, misalnya dalam format TIFF, ada yang minta dalam format JPEG, ada yang minta dalam format lain-lainnya, gitu, ya. Nah, itu kita harus pelajari. Kemudian pelajari juga frekuensi publikasinya, ya. Kita ingin mempublish publikasi kita itu apakah yang pada jurnal yang sekali sebulan terbitnya, atau yang 2 kali sebulan, atau yang triwulan, ya. Dan tentunya juga perhatikan juga cost-nya. Nah, kita lihat di sini, saya mensubmit manuskrip saya itu pada tanggal 8 Desember, ya. Tanggal 8 Desember saya submit ke International Wound Journal. Ya, kemudian pada tanggal 9 Desember mereka mereply. Katanya APC-nya 2532 USD. Ya. Apakah saya terima? Tentu saya terima. Ya, tentu saya bersedia. Karena apa? Karena inilah yang menguntungkan hibah itu, ya. Di hibah Menristek BRIN, ya, itu outcome-nya itu publikasi itu dianggarkan itu sampai dengan 50 juta per publikasi, ya, per artikel. Jadi ini sudah masih di bawah 50 juta saya pikir. Dan ini akhirnya saya terima. Begitu saya reply, mereka menjawab lagi tanggal 15 Januari sudah di-review. Ya, the reviewer have recommended some minor revision. Jadi cuma minor revision dari reviewernya. Dan ini sangat mencengangkan saya karena memang tidak disangka-sangka revisinya minor. Dikatakan bahwa kalau tidak salah saya lihat dulu ininya sambil saya lihat bahwa comments to the author, I suggest to revise your abstract
by including types of microneedling such as derma roller, fractional microneedling, radiofrekuensi. Jadi hanya kalimat itu saja yang mereka minta. Maka saya revisi, ya, dan pada tanggal 20 Januari itu dikatakan bahwa saya sudah mensubmit yang direvisi, yang saya revisi. Dan pada tanggal 21 Januari, ya, mereka bilang manuskrip saya mereka accept. Jadi hanya 1 bulan lebih 2 minggu, nggak sampai mereka mengaccept. Jadi itu. Jadi cost merupakan salah satu hal yang concern kita juga, ya, terkait dengan hibah itu akan lebih mudah kalaupun harus membayar dengan biaya yang tinggi. Lalu mengenai etik, pada etik, ya, fokus pada satu jurnal, ya, jangan kita mendua, ya, kita mengirim manuskrip kita itu ke 3 atau 4 jurnal berharap ada yang respon, enggak seperti itu etikanya, ya. Jadi saya hanya fokus pada satu jurnal saja dan respect, ya, pada keputusan dari jurnal tersebut. Dan ketika kita ditolak, maka baru kita pindah ke jurnal yang lain, ya. Lalu active response, setiap ada reply dari mereka diupayakan untuk cepat mereply-nya, ya. Kemudian jangan berargumen dengan mereka untuk apapun yang mereka putuskan, ya. Follow the game aja, follow the rule of the game aja, ya. Lalu timingnya kita merefer ke review kita bahwa kita melihat frekuensi publikasi, kemudian kita melihat karakter jurnalnya, ya, kapan waktunya bagusnya, dan actual info is important in publication. Saya melihatnya ini. Jadi kadang-kadang, ya, kalau kita perhatikan itu di bulan April, bulan Maret, ya, itu sudah ada keluar ranking Skimago SJR lagi yang baru setiap tahun. Itu antara April kalau nggak salah, ya. Nah, ketika kita mensubmit bulan Desember atau Januari, kita pikir yang tadinya masih Q2 rankingnya, tiba-tiba di bulan April sudah Q3 atau malah Q1, ya. Jadi kalau bisa, saya waktu itu mensubmitnya juga deket-deket, ya, deket-deket tahun baru. Jadi tapi sebaiknya sih memang di bulan-bulan Mei, bulan Juni yang masih stabil sampai beberapa bulan ke depan ininya, apa namanya, key-nya, ya, Q2 masih stabil, Q2 dan seterusnya. Dan kemudian kita juga patut melihat ini nih, grafik ini. Pilih grafik yang makin lama makin mendekati tahun yang sekarang itu semakin naik. Kalau ada grafik yang seperti ini, sorry saya nggak ada contohnya, ya, belum saya. Nah, yang naik turun kayak begini, jangan masukkan ke jurnal itu, ya. Ya, karena unpredictable. Jadi bisa-bisa tiba-tiba mereka nggak masuk lagi ke Scopus atau nggak masuk lagi tahun depannya ke SJR, ya, Skimago. Jadi itu dari saya. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dokter Irma. Menarik sekali, Dok. Tadi dari mulai isi dari publikasinya mengenai microneedling tadi, dan ternyata ini apa namanya, ada tambahannya juga, Dok, ya. Ternyata yang riset utamanya nanti penggunaan apa namanya, jaringan, ya, Dok, tentang amnion bilayer itu ditambah dengan microneedling, dan juga ternyata pengalaman ternyata pandemi tidak menyurutkan kita, tapi membuat kita menjadi kreatif, ya, Dok. Jadi publikasinya tetap sesuai dengan goalnya dari hibah publikasi tersebut. Kemudian juga tadi terima kasih sekali Dr. Irma tadi sudah dipaparkan mengenai grade tadi, ya, Dok. Jadi nampaknya walaupun itu istilah manajemen ternyata cocok juga dipakai di kita, ya, Dok, ya. Dan buktinya langsung di Excel, gitu, Dok. Iya, Dok. Dan juga tadi tips-tipsnya memilih jurnal, ya, Dok. Tadi saya sangat menikmati sekali memperhatikan bagaimana kita memilih jurnal, ya, sesuai dengan target kita. Kemudian tadi pemilih, bahkan waktu timing submitnya juga perlu diperhitungkan. Kalau kita
apa namanya, ingin tetap misalnya targetnya dipublikasi di jurnal berapa gitu dok ya, kita lihat jurnalnya bagaimana rankingnya di Simago, naik turunnya, kemudian juga timing ininya dok, apa timing submitnya, sehingga tetap bisa memenuhi target kita. Nah, mungkin dari audiens ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada dok, tadi mungkin saya tadi mengenai timing tadi dok, saya bagus sekali ya, dan great tadi dok yang dokter Irma sampaikan tadi. Nah, kadang-kadang seringkali ada juga kita memilih jurnal itu berdasarkan waktu respon time-nya dok. Kadang-kadang kan tadi seperti dokter Irma mengatakan kita harus etik ya. Jadi kalau masukin di satu jurnal, submit di satu jurnal, ya ditunggu dulu, tidak boleh submit di tempat lain seperti itu ya dok ya. Iya, dok. Nah ini terkait dengan apa namanya, target kita mungkin dok ya. Kalau kita ingin cepat publikasi atau memang dikejar target, mungkin ada kiatnya sendiri, atau kalau kita memang ingin yang penting Q1 gitu, ada kiatnya sendiri dok, seperti itu mengenai respon dari editorial penerbit dok, mungkin bisa disampaikan dok. Ya. Baik, terima kasih dokter Yanuar. Jadi sebenarnya saya melihat ya, kita baiknya melihat ke jurnalnya, itu suka ada di halaman pertama, itu di submit tanggal berapa, kemudian di revise tanggal berapa, accepted tanggal berapa. Setelah ada accepted, kita lihat artikel jurnal itu, dia publish kapan. Antara accepted dengan publish, ya, itu ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, ya, dari accepted ke publish. Nah, coba kita review, ya, kita review jurnal-jurnal yang akan kita tuju. Tentunya kita punya beberapa jurnal ya dok, yang menjadi target kita, bisa 3 atau 4, bahkan 5. Kalau misalnya yang pertama tidak diterima atau di reject, kita bisa pilih yang kedua, kita bisa submit lagi yang ketiga, ya, begitu seterusnya. Jadi kita melihat di halaman pertama jurnal itu, halaman pertama artikelnya biasanya, kadang-kadang sih di halaman terakhir, itu submitnya kapan, revise-nya kapan, accepted-nya kapan, terus kemudian kita lihat artikel itu publish di edisi kapan ya, bulan apa. Nah, kita lihat itu jaraknya. Kalau kita mau lihat keinginan kita ingin cepat dipublish, kita lihat yang poin yang itu dok. Jadi jangan sampai setahun misalnya ya. Jadi di antara submit, revise, accepted dan publish itu kalau bisa ya di 6 bulan, 4 bulan gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat ininya jurnalnya. Kita pilih satu-satu, memang harus ini sih disisir ya dok ya, disisir mana target jurnal yang mau kita pilih. Nah, kita lihat di poin yang di halaman pertamanya atau halaman terakhir itu dok. Seperti itu dokter. Baik, terima kasih dokter Irma. Dokter Widi masih ada pertanyaan, tapi sebentar dok, ada pertanyaan dari dokter Haryono Winarto untuk dokter Irma. Dalam melakukan penyempurnaan bahasa Inggris sendiri, apakah aplikasi seperti misalnya yang sekarang tren kan Grammarly ya dok ya, itu berguna dok? Atau dengan cara kita meminta bantuan mungkin service-service publikasi misalnya Elsevier, atau mungkin di Emery sendiri ada, seperti dari pengalaman dokter Irma seperti apa dok? Iya, kita double check dokter. Saya kadang-kadang double check. Setelah misalnya Grammarly, kemudian ada service medical translator ya dok ya. Nah, double check. Jadi nggak hanya satu ini aja, satu tujuan aja ya, satu tempat aja, tapi ada beberapa tempat sehingga manuskrip itu bisa menjadi lebih sempurna bahasa Inggrisnya. Demikian dokter.
kasih dok. Ini pertanyaan dari untuk Dokter Widi. Mungkin dari Dokter Rudi. Selamat siang. Izin dokter bertanya bagaimana cara menentukan topik yang baik untuk melakukan penelitian atau tulisan. Benar, nampaknya ini pertanyaan umum ya dok. Mungkin bisa dijawab oleh Dokter Widi dan Dokter Irma juga mengenai topik yang baik untuk melakukan penelitian atau tulisan. Terima kasih dok. Baik, ya terima kasih. Saya kira kalau saya memang kan topik itu bisa dari hasil penelitian kita, misalnya kita mengadakan penelitian yang benar-benar penelitian RCT dan lain-lain yang itu ya tentunya itu berkualitas ya, yang itu biasanya residen pun sudah kita arahkan ke sana, tapi kita juga bisa tadi mencari hal-hal yang terjadi di sekitar kita, benar-benar kasus-kasus yang kita dapatkan. Dan tentunya itu harus didukung kita terus-menerus mengupdate diri, membaca jurnal dari tempat lain seperti apa, sehingga akan muncul itu pemikiran-pemikiran apa yang bisa ditulis dan tidak. Kalau kami biasanya demikian. Kalau penelitian kan juga tentunya kami melihat selalu masalah di sekitar kita gitu ya, karena kita memang berusaha menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita dengan penelitian yang baik. Saya kira demikian, Dokter Yanuar. Kamu punya banyak sekali nih, karena setiap kali kami mendapat masalah baru, saya selalu raise ke residen. Ini masalah, coba dicari evidence-nya, dicari ini sampai mana gitu. Kemudian layak nggak kalau kita membuat, apakah untuk bentuknya penelitian, ataukah kita ini langsung bisa ditulis ini sebenarnya langsung itu hal yang terjadi sekitar kita tuh saya kira akan terus membuat kita berpikir apa-apa yang bisa ditulis gitu. Dari saya demikian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jadi tidak harus sesuatu yang ideal gitu dok ya, tapi juga sesuatu yang ada di kita mungkin yang masih menjadi masalah di kita mungkin bisa jadi topik ya dok ya, dan ternyata dunia juga ingin tahu gitu ya, apalagi di publikasi dari kita mungkin masih disoroti atau masih ditunggu-tunggu. Mungkin dari Dokter Irma dok, ada tambahan dok atau mengenai topik tulisan atau penelitian? Ya, terima kasih Dokter Yanuar. Sama saja dengan Dokter Widi dok, bahwa karena kebetulan setiap hari kita praktek ya dok ya, jadi kasus-kasusnya itu kita temukan di tempat praktek sebenarnya. Topik-topik penelitian kita itu saya dapatkan di tempat praktek. Pada umumnya seperti itu dokter. Namun ada beberapa tentunya dari jurnal-jurnal terbaru, kemudian dari kongres yang kita hadiri dokter. Ketika kita hadir di free paper-nya, ketika kita hadir di posternya, itu ada sesuatu yang baru. Saya senangnya itu ke free paper dan poster dokter, itu lucu-lucu ininya, unik-unik penelitiannya dibandingkan hadir di plenary gitu ya, atau di di lunch symposium gitu. Rasanya lebih, yang pengalaman saya itu saya dapat penelitian itu dari topik penelitian dari free paper, dari poster, seperti itu dokter. Baik, terima kasih dok. Jadi pengalaman kita mengikuti simposium di luar juga bisa menjadi inspirasi sangat, dok ya. Sangat dokter. Sangat menjadi inspirasi. Terutama justru bukan yang di main hall-nya ya, karena di main hall-nya biasanya ilmunya sudah saklek, sudah established gitu. Justru yang ilmunya yang inovasi-inovasi itu adanya di free paper atau poster seperti itu dok ya, yang belum orang lain belum tahu, tapi ternyata kalau hasilnya bagus, ini ternyata bisa nih kita coba di tempat kita gitu dok ya. Jadi malah menjadi bukti yang baru yang lebih kuat, mungkin bahkan tidak nanti levelnya bukan hanya free paper tapi bahkan bisa sampai publikasi internasional dan seperti itu dok. Ya. Nah ini ada pertanyaan, mohon maaf saya buka dulu kolom chatnya. Ya, ada pertanyaan untuk Dokter Irma dari Dokter Teguh Hop. Selamat siang Dokter Irma, izin dok bertanya mengenai hingga kapan sebaiknya kita menunggu balasan reviewer. Nah ini dok, mungkin ini gundah gulana nih dok ya, karena terutama yang lagi sekolah.
Ya, Terutama betul. yang lagi sekolah, Dok. Ya, Sebelum mengajukan ke jurnal lain, dan apakah boleh dibagikan tips untuk mencari hibah, Dokter? Terima kasih. iya. Ya, Terima Dokter Widi juga kasih. mungkin bisa jawab nanti. Ya, silakan. Terima kasih Dokter Yanuar. Dokter Teguh, terima kasih pertanyaannya. Dokter Hopkop, ya. Oke, ini residen kulit Divi nih, Dok. Jadi sebenarnya Dokter Teguh tergantung target kita. Timing itu lagi. Kita mau kan timing ada yang merefer ke review kita ke mana? Ke research kita ya mengenai berapa lama kita akan menunggu, berapa lama publikasi dari jurnalnya ya. Nah, frekuensinya. Nah, itu tergantung. Kalau kita memang yang sebulan sekali, ya rasanya mereka pasti meresponnya lebih cepat. Tapi kalau yang 3 bulan sekali, mereka merespon kita pasti lebih lama. Dan kalau saya kebetulan ada 3 atau 4 bersamaan manuskrip yang saya submit ya ke 4 manuskrip yang berbeda, sehingga saya tidak menunggu apa ya, tidak menunggu berharap menunggu cepat gitu ya, karena masing-masing yang satu datang, kemudian kita kerjakan, kemudian yang lain nanti minggu depannya gitu, ada ininya, ada jedanya. Tapi kalau memang baru satu yang baru kita submit, maka menunggu itu lama ya rasanya ya, sebulan aja lama. Tapi ya bervariasi sebenarnya masing-masing jurnal untuk mereply submission kita. Susah juga ya kalau dibilang berapa lama, tergantung target kita sebenarnya Dokter Hopkop. Ya, demikian Dokter Yanuar. Baik, terima kasih Dokter Irma. Dokter Widi, mungkin ada pengalaman, Dok, mengenai submisi, Dok. Ini menunggu reviewer nih. Saya juga termasuk yang gunda gulana. memang demikian gitu. Tapi ya kirim saya bukan enak diterima, tapi banyak yang lain banyak yang ditolak juga. Ada beberapa saya mencoba yang di jurnal bedah saraf masih belum. Tapi hal yang biasalah demikian gitu. Dicoba saja menurut saya ya. Coba menunggu tadi Dokter Irma sudah menerangkan, kita tunggu respon dari mereka terus kita menjawab dengan baik gitu ya. So, tentunya ada menurut saya sih kita semakin memperluas ini pengiriman kita ke beberapa jurnal lah supaya tidak satu saja gitu. Kita mencoba nunggu hal yang biasa lah. Kita kan punya beberapa manuskrip, mungkin kita coba ke sana kemari, akhirnya ada yang masuk kok begini ya. Ya, tentunya sebaiknya kita punya beberapa atau banyak manuskrip, kirim ke sana, nunggu ini, jangan nunggu satu dikirim bernunggu, itu tidak menyenangkan gitu. Ya, kalau bisa punya 4 atau 5, kirim kemana-mana sambil menunggu satu dapat, satu ini gitu. Menurut saya pemikirannya harus demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Dok, tips dan triknya mungkin. Baik. Nah, kita sudah berdiskusi cukup lama nih mungkin. Dan mungkin kebetulan ya, alhamdulillah nih pada siang ini kita juga selain berdiskusi menambah ilmu baik mengenai jurnal yang dipublikasi ya, baik itu mengenai microneedling maupun tadi sistematik mengenai lateral spread ya pada hemifacial spasm. Nah, dan juga bagaimana cara teknik melakukan publikasi. Nah, mungkin kita sudah capek nih berdiskusi, mungkin sekarang saatnya kita ada penampilan spesial nih, Dok. Kebetulan alhamdulillah, terima kasih Dokter Irma nih. Jadi dokter, dokter jangan pura-pura jangan terkejut itu, dokter jadi nggak enak, Dok. Juara ini ya, juara dulu ya. Juara puisi, Dok. Jadi ini termasuk webinar yang spesial nih, Dok. Jadi ada dari sejarahnya ada beberapa webinar kita ya di series dari Research and Innovation Update ini ada yang spesial. Ya, waktu itu Dr. Sonar bernyanyi. Nah, sekarang Dr. Irma nih
ingin menampilkan performance-nya untuk kita sebagai bentuk dari apa ya? Jadi kita sudah berdiskusi lama, ini merupakan penampilan spesial dari Dr. Irma. Silahkan Dr. Irma mungkin. Duduk aja atau gimana, Dok? Duduk Saya aja bingung. dulu. Duduk aja, baik Dok. Jadi Iya. ini. Terima kasih Dokter Yanuar. Saya sebenarnya kemarin itu pada saat technical meeting diminta oleh Dokter Andri untuk menyanyi. Tapi rasanya saya juga bukan pemain gitar yang handal atau pemain keyboard yang handal. Jadi rasanya kurang srek ya kalau menyanyi tanpa iringan gitu. Lain nama Dokter Sonar. Nah, kemudian saya kalau memang harus menampilkan sesuatu, maka saya mungkin bisa sedikit membaca puisi. Ya, puisi ini sebenarnya puisi yang saya buat sekitar 19 tahun yang lalu, dokter. Nggak sempat ini, dalam 3 hari, 4 hari ini nggak sempat bikin puisi, dokter. Itu 19 tahun yang lalu ketika saya lulus atau wisuda dokter spesialis kulit dan kelamin, itu pada bulan April 2003. Dan puisi ini ada kalimat-kalimatnya yang saya ambil dari Khalil Gibran, itu pujangga yang menjadi benchmark saya. Saya sebutlah beliau pujangga, dan menjadi acuan saya dalam saya menulis puisi. Baik. Luar biasa. Ya, ini merupakan ungkapan terima kasih saya ketika saya baru lulus spesialis kulit dan kelamin 19 tahun yang lalu, hampir 19 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya, Dok, ya. Inspirasi dan penyemangat. Atau apa namanya, Dok, hiburan lah ya dari yang serius-serius tadi. Baik. Judulnya adalah Kepada Orang-orang Tercinta. Kepada orang-orang tercinta. Seorang bijak bertanya padaku, hendak kemana engkau? Dan aku pun menjawab, aku mencari keseimbangan hidup. Orang bijak itu pun berkata-kata, keseimbangan hidup adalah perjuangan. Perjuangan tidak mengenal lelah, tidak mengenal pedih. Perjuangan adalah ibadah. Ibadah kepada Tuhan dan manusia. Kehidupan itu dalam, tinggi, dan luas. Dan bahkan ujung pandang matamu hanya bisa menyaksikan telapak kakinya walau ia dekat. Namun ketika kehidupan itu berkata-kata dan bernyanyi, segala yang buta akan dapat menyaksikan dan mengikutinya dengan kagum dan keheranan. Setelah menarik nafasnya dalam dan dalam, orang bijak itu pun melanjutkan. Kehidupan memang merupakan kegelapan jika ia tanpa keinginan. Dan semua keinginan adalah buta jika ia tanpa pengetahuan. Dan semua pengetahuan adalah kosong jika tanpa disertai kerja. Dan semua kerja adalah hampa, kecuali jika ada cinta. Jika engkau bekerja dengan cinta, maka engkau sedang mengikatkan diri dengan dirimu sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Bekerja dengan cinta adalah membangun rumah dengan batu-batu dari jantungmu, seolah-olah kekasih abadi serta belahan jiwamu lah yang akan menempatinya. Bekerja dengan cinta adalah menenun kain dengan benang-benang dari hatimu,
Seolah-olah kekasih abadi serta belahan jiwamu lah yang akan mengenakannya. Kasihan bangsa-bangsa yang mengenakan pakaian yang tidak ditenunnya. Memakan nasi dari beras yang tidak ia panen. Kasihan bangsa-bangsa yang menjadikan orang dungu sebagai pahlawan, yang negarawannya serigala. Nilai sebuah bangsa ada pada kerja. Kerja di sawah, kerja di pabrik, di pertambangan, di pemerintahan, di perusahaan konsultan, di bank, di balai pengobatan, kerja di laboratorium, atau kerja di mana saja. Kerja tidak bersumber dari pikiran saja, tapi terutama dari kesiapan untuk bertanggung jawab. Kerja membuat cinta menjadi nyata. Setelah di sini engkau menuntut ilmu, menggali sesuatu, mencari apa yang dapat diberikan pada bangsa dan negara. Setelah di sini engkau belajar bagaimana menumbuhkan rasa toleransi, belajar semakin mengerti penderitaan orang lain, semakin mengerti arti sahabat, semakin mengerti arti keluarga. Setelah di sini hari-harimu yang melelahkan, malam-malammu yang panjang kau jalani untuk menjadi penuh, maka kini usai sudah satu langkah perjalanan kehidupanmu. Pergilah, carilah arti keseimbangan hidup. Berterima kasihlah selalu pada orang-orang di sekelilingmu yang mencintaimu. Demikianlah sabda orang bijak itu. Guru kami tercinta, terima kasih untuk semua yang kau berikan dalam membimbing, mendidik, dan menumbuh kembangkan pengetahuan kami. Tidak terbalas jasa-jasamu dengan penghargaan apapun juga yang kami berikan. Ayah, bunda tercinta, terima kasih untuk semua nasihatmu. Orang yang dapat menaruh tangannya pada yang membedakan antara yang baik dan buruk, ibarat ia dapat menyentuh ujung baju Tuhan. Begitu yang engkau selalu ucapkan. Ibu, hampir selalu kau tambahkan, nak, bersihkan raga dan rohanimu, meskipun engkau tidak punya apa-apa untuk menyandarkan kepala. Pak, Bu, maafkan kami bila terkadang kami membuat hatimu terluka. Kekasih abadi hatiku, terima kasih untuk pendampinganmu. Terima kasih untuk kekuatan cinta yang kau miliki. Terima kasih untuk semuanya. Wahai belahan jiwaku, wahai putra-putri sang anugerah, terima kasih untuk doamu, untuk waktumu yang telah tersita. Kalian adalah permata yang tidak ternilai harganya dan penyembuhan yang baik dikala hati ini lelah. Tetaplah berdoa, anak-anakku, tetaplah berdoa. Tataplah semua yang buruk dengan tabah sampai nampaklah keelokannya. Milikilah api dalam dirimu hingga dapat menghangatkan yang lain. Alma mater kami tercinta, terima kasih. Selalu doakan kami agar kami menjadi taman pohon anggur yang baik, yang besar dan lebat buahnya. Jakarta, 28 April tahun 2003. Terima kasih. Terima kasih.
Hebat sekali, Dok. Saya jadi teringat waktu lulus juga, Dok. Dan Iya, iya. pesannya dan pesannya juga mendalam ya, Dok, ya. Jadi merenung, berpikir gitu. Jadi teringat ketika lulus tuh apa yang mau dicari, apa yang mau Betul, dituju dokter. berikutnya ya, Dok, ya. Iya. Dan apa intisari yang harus kita lakukan tadi, Dok, ya, bahwa kita melakukan profesi ini ya dengan cinta dan juga dan bentuk kecintaan itu melakukan sesuatunya dengan bersungguh-sungguh dan bekerja keras ya, Dok, ya. Iya. Luar biasa, Dok, perenungannya, Dok. Terima kasih, Jadi Dok. iya, jadi kita banyak dapatnya nih, Dokter Widi, ya. Selain dari ilmu kita juga dapat insight ya, Dok, ya. Iya. Terima kasih, Dokter. Iya. Ya, baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi Dokter Irma nih atas insight, atas puisinya nih, betul-betul mengembalikan kita, Dokter Widi, ketika lulus kemudian melihat diri kita sendiri sampai sekarang nih, sudah betul nggak seperti yang dikatakan Dokter Irma tadi gitu ya. Iya. Jadi ya saya pernah ini juga dari Dokter Widi ya. Dokter Widi juga pernah cerita ke saya, kalau kita mengerjakan sesuatu itu karena kita mendidik, melayani, kemudian meneliti, karena memang kita ada passion, ada kecintaan di situ ya, dan juga itu dilakukan dengan kerja keras ya, Dok, ya. Baik. Baik, terima kasih Dokter Irma sekali lagi, dan juga Dokter Setiawidi. Mungkin karena sudah waktu nih, Dok. Tapi alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan ilmu nih dari ilmu penulisan ilmu isi dari makalahnya mengenai hemifacial spasm, kemudian juga mengenai microneedling pada jaringan SCAR, dan juga teknik publikasinya tadi, pengalaman-pengalaman, semoga bisa kita serap dan kita juga bisa kita bisa coba kita terapkan ya, sehingga mudah-mudahan kita juga bisa melakukan publikasi seperti yang dilakukan oleh Dr. Widi dan Dr. Irma. Dan terakhir, plusnya nih dari series webinar kali ini, kita juga mendapatkan insight bagaimana kita harus berprofesi ya sebagai dokter, terutama di rumah sakit pendidikan seperti ini, dan juga apa tujuan kita. Mungkin terima kasih banyak atas atas ilmunya Dr. Setiawidi dan juga Dr. Irma, dan juga izin, Dok, ini. Oh ya, terima kasih. Saya kira ada pertanyaan nih. Iya. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak nih kepada ICTech atau ICOM6 sekarang ya, yang sudah menyelenggarakan webinar ini dan bekerja sama dengan instalasi inovasi dan HP intelektual. Karena sudah waktu juga, saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber atas ilmunya dan inspirasinya kepada kami semua. Semoga apa yang kita diskusikan dalam 2 jam ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi dan mendorong kita untuk lebih bersemangat melakukan pendidikan, pelayanan, dan juga penelitian di FKW RSCM tercinta. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Yanuar, Dr. Widi.